Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nurhafidah dari kelas 12 OTKP. Ya, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Oke, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih tentang sarana dan prasarana itu apa? Ayo, jika belum, sini saya bahas. Oke, yang pertama sarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan atau dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Seperti halnya istilahnya itu. Sarana itu yang mudah bergerak. Contohnya seperti meja, kursi, laptop, dan mesin printer, ATK, dan lain sebagainya. Oke. Dan selanjutnya prasarana. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya sesuatu kegiatan. Istilahnya, prasarana ini yang tidak dapat bergerak. Contohnya, seperti ruangan, kantor, wifi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya membahas tentang analisis perencanaan kebutuhan. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana adalah mengamati dan mempelajari tentang apa saja sih yang menjadi kebutuhan sarana organisasi sekarang dan di masa yang akan datang. Oke. Ya, selanjutnya pengertian perencanaan kebutuhan. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum sih tentang perencanaan itu apa? Oke. Perencanaan adalah segala sesuatu proses untuk menentukan sesuatu yang ingin dicapai di masa ini dan di masa yang akan datang. Seperti halnya kita ingin membuat ini, buat tugas ini. Tapi kita belum ada rencana nih. Langkah-langkahnya belum. Maksudnya apa? Tugas mau gimana cara bikinnya tuh belum ada gitu. Makanya diadakannya perencanaan tersebut. Selanjutnya, serta menetapkan langkah-langkah. Nah, jika tidak ada langkah-langkah, bagaimana kita mau menjalani rencana tersebut gitu? Kita harus sudah memiliki langkah-langkah dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di dalam suatu kantor merupakan proses menganalisis dan menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian. Nah, pasti di setiap kantor itu mempunyai sarana dan prasarana. Nah, jika semisal sarana berkurang, maka proses menganalisis dan menentukan apa yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan seperti mesin printer, mesin fotokopi, laptop, dan lain sebagainya dibagi masing-masing bagian. Lalu selanjutnya, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di dalam suatu kantor. Yang pertama, perencanaan perkantoran. Perencanaan perkantoran merupakan salah satu aktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan tentang yang dilakukan pada masa yang akan datang mengenai perkantoran. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran adalah pengaturan keseluruhan proses pengelompokan dan penempatan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Selanjutnya, nomor 3, pengarahan perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk proses kerja secara maksimal. Yang keempat, pengawasan perkantoran atau office controlling, yaitu menurut Atmo Sudrojo, pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa sedang atau yang sudah dilaksanakan dengan kinerja, norma, standar, atau rencana. Selanjutnya, adapun tujuan analisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang pertama, penyesuaian antara pekerjaan perkantoran dengan alat yang akan dipakai. Jadi, harus sesuai gitu dengan pekerjaannya dan alat yang dipakai. Selanjutnya, nomor 2, pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat membutuhkan peralatan berupa seperangkat komputer, printer yang dilengkapi dengan scan dan fotokopi.
Nomor 3, anggaran yang telah ditetapkan disesuaikan dengan biaya pengadaan, perabotan, atau peralatan. Yang selanjutnya, perusahaan setiap tahun menetapkan anggaran untuk mengadakan ataupun perbaikan sarana dan prasarana perkantoran. Nomor 5, mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, perusahaan setiap waktu perlu memperbarui peralatan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan administrasi. Nomor 7, perkembangan teknologi yang semakin canggih, misalnya menggunakan handphone, video konferensi, dan lain-lain. Lanjutnya nomor 8, mempertimbangkan penghematan tenaga, waktu, dan biaya. Jadi kita harus hemat lah ya, hemat waktu, hemat tenaga gitu. Dan selanjutnya fungsi analisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap bidang sesuai dengan kegiatannya jika memenuhi kebutuhan. Nomor 2, mengurangi penumpukan sarana dan prasarana pada tempat tertentu sehingga bisa menghemat tempat. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan permintaan dari masing-masing unit. Yang keempat, menghemat anggaran yang ada karena pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan pengajuan dari bawah sesuai kebutuhan karyawan. Oke, selesai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.